Halo guys, selamat datang lagi di channel Kenzie Camp. Gimana kabarnya nih? Baik kan ya? Harus baik dong, jangan sampai nggak balik lagi bareng Babang Suga, pengangguran sejati yang kerjaannya cuma nemenin kalian nonton film. Kali ini kita bahas film The Witch. Tenang, bukan emak-emak komplek yang suka nyihir harga cabai di pasar. Ini ceritanya tentang cewek yang kelihatannya polos, tapi begitu ngamuk, musuh langsung auto masuk IG story. Read bro. Jadi, siapin cemilan kalian, rebahan manis. Karena film ini bener-bener gak ada obatnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita gaskan ke ceritanya. Cerita dimulai di Korea, gengs. Kamera langsung nunjukin foto-foto anak dari berbagai negara. Bukan buat kenangan sekolah, tapi anak-anak ini dijadiin bahan percobaan, woi. Percobaan apa? Rekayasa genetik otak. Tujuannya gila banget. Nyiptain manusia yang bisa pakai 100% kapasitas otaknya. Jadi, kalau biasanya kita mikir 10% aja udah puyeng, mereka ini bisa full power kayak laptop gaming. Anak ini dirancang biar jadi manusia super. Generasi terbaru yang katanya bakal jadi manusia sempurna. Singkatnya, calon X-Men versi realistis, tapi lebih serem karena benar-benar eksperimen manusia. Nah gengs, dalang dari semua proyek gila ini adalah dokter baik, ketua organisasi yang mimpin langsung eksperimen otak super tadi. Tapi suatu hari, terjadi insiden kacau. Dua anak subjek percobaan ngamuk dan bikin pembantaian. Organisasi pun langsung panik. Pasukan khusus dikerahkan buat nangkep dua bocah ini, padahal mereka masih di bawah umur, tapi kelakuannya udah kayak monster kecil yang lepas kendali. Satu subjek yang merupakan bocah laki-laki pun berhasil ditangkap, sedangkan yang satunya lagi berhasil lolos. Sehingga dokter baik pun memerintahkan tangan kanan yang bernama Mr. Choi untuk menghentikan pengejaran karena tanpa serum khusus yang ada di laboratorium, bocah perempuan yang kabur itu akan tewas dalam waktu 1 kali 24 jam. Balik lagi ke si bocah cewek tadi. Dia akhirnya pingsan di jalan dan gak sengaja ketemu sama seorang peternak sapi. Si bapak peternak baik hati langsung dibawa masuk rumah. Gak cuma itu, dia juga manggil dokter buat ngecek kondisinya. Kata Pak Dokter, keadaan fisiknya aman-aman aja. Cuma kepalanya kena benturan lumayan parah. Efek sampingnya, kemungkinan dia bisa kena amnesia alias hilang ingatan. Sepeternak sama istrinya yang kebetulan belum punya anak, akhirnya sepakat buat ngadopsi bocah ini. Mereka ngasih nama baru, Jayun. Dari sini, hidup si bocah mulai masuk ke jalan cerita yang sama sekali beda. 10 tahun kemudian, pas banget harga beras lagi naik. Ya begitulah nasib rakyat kecil. Jayun yang sekarang udah remaja, lagi sibuk beli pakan ternak sapi. Tapi dia agak risih, soalnya si pemilik toko cerewet banget, nagih utang terus. Padahal dia nggak tahu kalau keluarga Jayun lagi seret keuangan. Sampai di rumah, Jayun langsung kasih pakan itu ke ayah angkatnya. Di sini kelihatan banget betapa besar rasa sayang si ayah ke Jayun. Sama seperti ibunya yang meski lagi sakit tetap menganggap Jayun sebagai anak sendiri. Walaupun dia anak adopsi. Tapi mereka benar-benar memperlakukan Jayun kayak darah daging sendiri. Saat sedang sendiri itulah Jayun tiba-tiba merasakan sakit luar biasa pada kepalanya. Hal ini bukanlah kali pertama ia merasakannya karena sejak kecil, sejak ditemukan oleh ayah dan ibu, Jayun sering merasakan sakit ini, tapi tidak pernah menceritakannya kepada siapapun. Keesokannya, ketika akan berangkat sekolah, kita akan diperkenalkan pada sahabat dekat Jayun yang bernama Jung Hae. Jai. Ia memberitahu tentang sebuah audisi pencarian bakat dan menyarankan Jayun untuk ikut mendaftar. Karena rupanya Jayun dikenal memiliki suara yang bagus dan sempat beberapa kali menjuarai kontes menyanyi tingkat kecamatan. Namun yang paling menggiurkan adalah hadiahnya yang memiliki nominal sebesar 100 juta rupiah. Yang pastinya cukup untuk membantu perekonomian keluarga, termasuk mengobati sang ibu yang sedang sakit. Setelah mengikuti audisi, Jayun dan Jung Hae bersama keluarga pun berkumpul bersama untuk menonton penampilan Jayun di televisi. Dan tak lama pihak panitia pun menelpon untuk memberi kabar
bahwa Jae-yun lolos audisi dan berhak maju ke babak selanjutnya. 또, 아, 진짜. 잠은 좀 니네 집 가서 자, 이거 사. Disitulah ibu mulai khawatir dengan Jae-yun yang bukan apa-apa. Sang ibu hanya takut apabila suatu hari nanti Jae-yun pergi meninggalkannya dan sibuk dengan aktivitas barunya. Namun Jae-yun berhasil meyakinkan bahwa dirinya tidak akan pernah meninggalkan ibu dan ayah yang sudah merawatnya sejak kecil. Saat akan tidur itulah, Jae-yun lagi-lagi merasakan sakit kepala yang sama seperti sebelumnya. Di mana Mr. Choi terlihat berada di kejauhan memandangi rumah tersebut dan nampaknya sudah mengetahui jika Jae-yun adalah subjek percobaannya yang kabur 8 tahun yang lalu. Keesokannya, saat Jae-yun dan Yong-hae akan berangkat ke tempat audisi menggunakan kereta api, muncullah seorang pemuda bernama Nobleman yang tiba-tiba sok kenal dan sok dekat kepada Jae-yun yang ternyata Nobleman ini adalah salah satu subjek percobaan sekaligus bocah laki-laki yang sempat kita lihat di awal, di mana Nobleman yang kesal karena Jae-yun lupa ingatan. Ia pun mencoba untuk menampar wajahnya dan Jae-yun pun menangis karena ketakutan sehingga Yong-hae segera berteriak dan mengusir Nobleman pergi dari sana. Yang tepat saat akan pindah ke gerbong lain, Nobleman tak sengaja menabrak seorang penumpang yang berlagak seperti preman. Nobleman yang kesal pun menantangnya berkelahi sehingga Nobleman pun langsung menghabisi pria itu dan melemparkannya keluar dari kereta. Hal ini jelas membuktikan kalau Nobleman memiliki kekuatan fisik di atas rata-rata, serta kecenderungan melakukan kekerasan tanpa rasa bersalah. Sementara itu, Jae-yun dan Yong-hae akhirnya sampai di tempat audisi. Yeon diminta segera tampil, lalu mulai menunjukkan kebolehannya dengan menyanyikan salah satu lagu Statue. Oh, Danny boy. Pak produser pun memberikan selamat atas penampilan Jae-yun yang dinilai sangat bagus dan mampu menghibur para kaula muda di era 90-an. Jae-yun kemudian diminta untuk datang lagi minggu depan karena ia berhasil lolos masuk ke babak perempat final. Namun tak lama setelah itu, Jae-yun kembali merasakan sakit kepala hebat hingga ia buru-buru pergi ke toilet. Agar Jung-hae tidak khawatir, Jae-yun pun beralasan bahwa ia hanya mual karena sedang datang bulan. 야, 괜찮냐 진짜? 아, 괜찮다니까. Saat sedang menunggu taksi, muncul beberapa pria berpakaian rapi yang mencoba mengajak Jae-yun berbincang mengenai penampilannya di atas panggung. Namun, karena gerak-gerik mereka terasa mencurigakan, Jae-yun dan Jung-hae langsung menolak tawaran itu dan segera meninggalkan tempat tersebut. 야, 나 방금 좀 거 티났냐? Sesampainya di desa, Nobleman kembali muncul dan mengatakan bahwa dirinya berniat mengunjungi kedua orang tua Jae-yun. Menyadari ada yang tidak beres, Jae-yun pun segera menghubungi Pak Babinsa untuk mencegah mereka datang ke sana. 택시 정류장! 집에 가봐야 돼 빨리! 야! Belum juga nyampe ke rumah Jae-yun, si Nobleman sama rekannya, sebut aja Yuli, langsung kehalang Babinsa. Pak Babinsa nanya dengan muka garang, kalian ngapain di sini? Hasil, mereka pun terpaksa ngurung niat buat lanjut. Sementara itu, Jae-yun sendiri udah lari sekencang-kencangnya, takut banget kalau sampai orang tuanya kenapa-kenapa. Dan pas akhirnya nyampe di rumah, ternyata Babinsa berhasil juga ngusir Nobleman sama Yuli dari desa. Sekarang beliau malah standby di rumah buat jagain orang tua Jae-yun. Pas ditanya siapa sebenarnya mereka, Jae-yun cuma bisa jawab singkat kalau dia nggak kenal. Akhirnya Babinsa cuma nyaranin, udah kamu tenang aja. Kalau ada apa-apa langsung telepon saya. Beralih ke tempat lain, tepatnya di rumah seorang profesor yang menolak kerjasama dengan si dokter baik. Karena sikap keras kepalanya itu, akhirnya dikirimlah Nobleman and the Gang dengan misi buat ngabisin profesor beserta keluarganya. Nah, disinilah untuk pertama kalinya kita dikasih lihat kekuatan asli dari subjek percobaan. Nobleman ternyata bisa telekinesis, alias mindahin benda cuma pakai pikiran. Bahkan dia langsung nunjukin skillnya dengan ngabisin supir pribadinya si profesor pakai cara itu. Di sisi lain, dokter baik lagi bareng sama Mr. Choi. Keduanya sempat adu argumen gara-gara beda pendapat soal Jae-yun. Mr. Choi ngotot pengen langsung ngabisin Jae-yun karena menurutnya
Dia cuma monster mesin pembunuh yang bahaya banget. Tapi Dokter Baik punya pandangan lain. Dia maunya Jae-yoon ditangkap hidup-hidup. Soalnya dianggap aset super berharga buat proyek mereka. Pada akhirnya, ya gimana lagi, Mr. Choi terpaksa nurut sama perintah atasannya itu. Keesokan harinya, Mr. Choi mendatangi seorang mantan profesor yang dulu pernah bekerja di institusi milik Dokter Baik. Di balik kedatangannya itu, ternyata ada niat tersembunyi. Rupanya Mr. Choi diam-diam ingin melot karena ia sendiri mengidap penyakit kulit langka yang menyerang tangan kanannya. Satu-satunya harapan untuk sembuh hanyalah lewat sampel dari otak Jae-yoon yang dipercaya sebagai manusia paling mendekati kesempurnaan. 가. 가서 네 맘대로 하고. Kembali ke Jae-yoon yang lagi kejebak mimpi buruk pas Yoon-hee nginep di rumahnya. Malam-malam, Yoon-hee kebangun karena kebelet pipis. Nggak lama Jae-yoon juga ikutan keluar kamar mau pipis. Tapi Dokter Baik diam-diam udah ngirim agen-agen khusus buat nangkap Jae-yoon. Sialnya, Yoon-hee yang kebetulan ada di sana malah ikut ke bawah masalah. Ngerikan. Para agen itu terang-terangan ngancem bakal ngabisin Yoon-hee kalau Jae-yoon macem-macem. Dengan muka pucat ketakutan, Jae-yoon coba ngejelasin kalau mereka salah orang. Tapi para agen tetap ngeyel. Yakin banget kalau Jae-yoon lah target yang mereka cari. Nah, agen itu mau bener-bener ngabisin Yoon-hee. Tiba-tiba 내가 아니 kurang dari 10 detik, Jae-yoon langsung ngehajar habis semua agen yang nyoba nangkep dia. Yoon-hee yang lihat kejadian itu cuma bisa melongo ketakutan. Nggak nyangka kalau sahabatnya ternyata seganas itu. Belum sempat suasana adem, muncullah nobleman. Dia datang buat backup, tapi bukan sekadar bantu. Dan dengan wajah dingin, dia langsung ngancem bakal ngabisin ayah dan ibu angkat Jae-yoon kalau si Jae-yoon berani macem-macem dan nggak nurutin perintahnya. Gerget dengan Jae-yoon yang berpura-pura tidak ingat siapa jati dirinya, nobleman pun mulai membongkar satu persatu keanehan yang selama ini mungkin tidak disadari oleh orang-orang sekitarnya. Contohnya seperti belasan piagam penghargaan yang terpasang di dinding. Bagaimana bisa seorang gadis biasa yang sehari-harinya sibuk membantu ayahnya berternak sapi bisa menguasai begitu banyak hal? Mencerah. Juara satu nasional tetap boga, pandai menyanyi, selalu ranking 1 di kelasnya, bisa sulap, unggul dalam setiap pelajaran, menjuarai lomba fisika di kancah kecamatan. Pernahkah Jung-hae mendapati Jae-yoon belajar sangat keras atau melatih bakatnya secara instans? Tidak akan. Tak punya pilihan lain, Jae-yoon pun harus pasrah dibawa oleh nobleman menuju laboratorium. Sementara Jung-hae diminta untuk tetap di sana. Dan jangan hubungi siapapun termasuk Bapak Babinsa. Setibanya di laboratorium rahasia milik Dokter Baik, Jae-yoon langsung dibawa ke dalam ruang rahasia dan diikat di atas kursi percobaan. Dokter Baik yang ada di balik kaca pun langsung menyapa Jae-yoon dan mengungkapkan rasa senangnya atas kembalinya Jae-yoon. Beliau tak menyangka jika Jae-yoon dapat bertahan selama ini tanpa serum khususnya. Yang berarti Jae-yoon adalah satu dari sekian banyaknya subjek percobaan yang sukses menjadi manusia yang mendekati sempurna. Sehingga untuk mengembalikan ingatannya, Dokter Baik pun menyuruh anak buahnya untuk menyuntikkan serum khusus. Karena ingatannya belum pulih, Dokter Baik kembali menyuruh agar menyuntikkan serum kedua untuk lebih memaksimalkan kapasitas otaknya, sembari Jae-yoon merintih kesakitan. Dokter Baik kembali menceritakan tentang masa kecil Jae-yoon selama di markas lama. Ia sebenarnya sudah menduga jika Jae-yoon berbeda dengan subjek yang lain. Tindernya. Tapi sekali lagi, jika Jae-yoon benar-benar bertahan selama ini tanpa serum tersebut. Dan apa yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan. Tiba-tiba, Jae-yoon tersenyum seolah sudah lama menunggu momen ini. Matanya menatap ke arah speaker di ruangan itu. Lalu dengan kekuatannya, ia memanipulasi aliran listrik hingga terjadi korsleting yang membuat seluruh laboratorium langsung kacau balau. Sungguh betapa terkejutnya Dokter Baik ketika baru menyadari bahwa Jae-yoon selama ini berpura-pura lupa ingatan. Selama menghilang 10 tahun, faktanya Jae-yoon selalu mengingat kekejaman yang dilakukan Dokter Baik yang memisahkan dirinya dari kedua orang tua kandungnya, menjadikannya subjek eksperimen tanpa izin maupun legalitas resmi. Sehingga, alih-alih ditemukan,
Jaeyeon lah yang justru berhasil menemukan dokter baik. Dengan kata lain, semua ini sudah direncanakan dengan sangat matang. Setelah dokter baik berpindah ke markas baru yang tersembunyi di laboratorium rahasia, Jaeyoon sempat kesulitan melacak keberadaannya. Karena itu, dia pun sengaja mengikuti audisi pencarian bakat agar dokter baik sendirilah yang datang menemuinya. Dan ketika nobleman berkali-kali muncul menghadang, Jaeyoon justru tersenyum bahagia karena semua yang terjadi berjalan persis seperti yang ia rencanakan. Lantas, apa sebenarnya tujuan Jaeyoon menemukan dokter baik? Ternyata, semua ini bukan semata-mata soal balas dendam. Ada alasan lain yang jauh lebih penting, yakni menyelamatkan kelangsungan hidupnya sendiri. Kita tahu, Jaeyoon seringkali mengalami sakit kepala hebat yang muncul secara mendadak. Rasa sakit itu disebabkan oleh otaknya yang tidak stabil karena tubuhnya bergantung pada zat khusus dari serum eksperimen tersebut. Dengan kata lain, inti dari semua rencana besar ini hanyalah satu, agar Jaeyoon bisa tetap hidup. 이거 Nobleman dan kelompoknya akhirnya menyadari keributan besar yang terjadi dan segera bergerak menuju ruangan tempat Jaeyoon berada. Tapi sebelum mereka sempat masuk, muncul Mr. Choi bersama pasukannya. Niat mereka jelas, merebut Jaeyoon untuk kepentingan mereka sendiri. Setelah teman-temannya tewas, kini giliran Teh Yuli lah yang akan beraksi secara beringas. Yang sebagai salah satu subjek yang dianggap anak emas, Yuli pun menyerang secara membabi buta hingga pasukan Mr. Choi dibuat binasa. Kembali kepada Jaeyoon yang masih berdialog dengan dokter baik. Sang dokter tetap pada pendiriannya, menolak untuk memberitahukan di mana letak serum-serum lainnya. Kesal, Jaeyoon pun terpaksa menembak salah satu kakinya, lalu menyeret tubuhnya keluar dari ruangan. Namun langkahnya tiba-tiba terhenti saat ia merasakan kehadiran seseorang yang mendekat. Dengan wajah tengilnya, nobleman muncul dan langsung menantang Jaeyoon untuk duel. Ia ingin membuktikan siapa yang paling hebat di antara mereka berdua. Namun, tanpa ia sadari, Jaeyoon kini sudah berada di level yang sama sekali berbeda darinya. Dengan gerakan super cepat dan tenaga yang luar biasa, duel mereka menghancurkan bangunan di sekitarnya, membuat batu bata yang susah payah disusun tukang bangunan beterbangan tak bersisa. Namun, nobleman masih belum menyadari bahwa Jaeyoon sudah berhasil menembus limiternya. Nah, maka betapapun gila dan membabi buta serangan yang dilancarkan nobleman, Jaeyoon tetap tak tergoyahkan. Ia kini berada di level yang tak mungkin bisa ia kalahkan. Tak lama kemudian, muncullah Mr. Choi yang datang untuk membuat keadaan semakin ricuh. Alih-alih memberikan pertolongan, justru dokter baik yang sempat merasa senang akhirnya harus menemui ajalnya. Dengan dingin, Mr. Choi menembakkan peluru tepat ke kepalanya. Sebab, sejatinya tujuan Mr. Choi datang ke tempat itu bukanlah untuk menyelamatkan siapapun, melainkan hanya untuk Jaeyoon. Saat Mr. Choi lengah, Jaeyoon sudah berdiri tepat di belakangnya. Mustahil bagi Mr. Choi untuk melawan, dan pada akhirnya ia tewas dengan leher yang dipelintir begitu saja. Namun, gangguan kembali muncul ketika Yuli datang untuk membantu nobleman. Seperti yang bisa ditebak, jangankan Yuli yang kemampuannya masih setingkat bawah, bahkan nobleman yang levelnya jauh di atasnya saja tetap bisa dikalahkan. Tanpa perlu mengeluarkan usaha berlebihan, Jaeyoon langsung mencengkram wajah Yuli. Tepat ketika Yuli meregang nyawa, nobleman muncul dan berdiri di belakang Jaeyoon dengan pistol terarah tepat ke kepalanya. Ia yakin hanya dirinya yang mampu menguasai telekinesis, namun ternyata ia salah besar. Jaeyoon jauh lebih mahir dalam mengendalikan kekuatan pikiran. Dalam sekejap, seluruh tubuh nobleman terkunci, tak mampu bergerak sedikit pun. Hingga pada akhirnya, setelah semua musuh berhasil ditumbangkan,
Jaeon mengumpulkan seluruh sisa serum yang ada. Tanpa membuang waktu, ia segera menuju rumah sakit tempat ibu angkatnya dirawat. Dengan penuh harap, Jaeon menyuntikkan 1 dosis serum tersebut yang ternyata tidak hanya berfungsi menstabilkan syaraf otak, tetapi juga mampu menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Beberapa waktu telah berlalu sejak Jaeon meninggalkan kehidupan lamanya. Kini, ia tampak lebih dewasa dengan tatapan yang jauh lebih tenang namun menyimpan beban berat. Dalam sebuah pertemuan rahasia, ia berhadapan dengan seseorang yang wajahnya sangat mirip dengan Dokter Baik. Ternyata, pria ini adalah saudara kembar Dokter Baik, yang juga seorang spesialis otak. Lalu menceritakan perjalanannya, bagaimana ia sudah mendatangi berbagai tempat produksi serum, mengambil setiap botol yang pernah dibuat, hingga akhirnya menyadari satu hal penting, ia tidak bisa selamanya bergantung pada serum itu. Rasa sakit di kepalanya mungkin bisa ditahan untuk sementara, tapi ketergantungan ini hanya membuatnya terjebak dalam lingkaran tak berujung. Telah, ia datang dengan satu permintaan besar. Ia memohon agar sang dokter kembar mau menciptakan serum permanen, sebuah terobosan yang bisa menstabilkan otaknya tanpa harus terus-menerus mengandalkan serum sementara. Hanya dengan cara ini, Jaeon bisa bertahan hidup. Film pun ditutup dengan sebuah adegan misterius. Saat Jaeon masih berdiri menatap sang dokter kembar, tiba-tiba muncul seorang wanita asing yang berdiri tepat di sampingnya. Wajahnya dingin, penuh rahasia, seakan sudah lama menunggu momen itu. Namun, siapa sebenarnya wanita ini? Apa hubungannya dengan Jaeon? Sama sekali tidak dijelaskan di film ini. Pertanyaan itu pun menggantung, menyisakan rasa penasaran yang dalam bagi penonton. Dan mungkin, semua jawaban akan terungkap dalam The Witch, part selanjutnya. Dari film ini kita bisa belajar kalau hidup itu jangan sok jago kalau belum tahu siapa lawan kita. Lihat tuh, semua musuh Jaeon udah kayak iklan obat kuat, gagah di awal, tumbang di akhir. Terus ingat juga, serum itu bukan solusi hidup. Sama kayak mantan, kelihatannya bikin bahagia, tapi lama-lama bikin sengsara. Jadi jangan kebanyakan ngandelin hal instan. Yang penting kuat mental dan otak waras. Nah, ngomong-ngomong soal kuat mental, bantuin channel ini juga dong biar makin kuat. Klik tombol subscribe sekarang.